Video ini menjelaskan tentang sejarah dinasti Abbasiyah yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Uli Sesam, ST.MT pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umudin Mutmainnah. Saya Aisyah Putri. Kami akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Setelah saya akan menjelaskan tentang masa keemasan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Bakar As-Soffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah meninggal keturunan terakhir Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan Muhammad bin Marwan. Berdasarkan pola pemerintahan dari politik sejarawan, membagi Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu dan adapun Khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan oleh 5 khalifah. Yang pertama, Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah mencapai Selat Rumus menjadi Bandar Abbas. Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang kiri penduduknya berjumlah 350 jiwa dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa innama anni sultanallaha fil ard, yang berarti sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya, sehingga dirinya bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Al-Mansur memiliki lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Efrat, sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia, Turki ke Teluk Persia, melewati 3 negara, yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal ini cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas finansial, Al-Mansur meramaikan bahwa ibu kota barunya akan dipindahkan dengan sempurna. Pembangunan dimulai pada 30 Juli 762 Masehi dan selesai 4 tahun kemudian pada 766 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karya Khalifah yang paling dikenal yaitu mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Di masa ini juga dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas yang menunjukkan Abu Yusuf Kitab Al-Haraj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dan sistem yang seadil-adilnya. Khalifah yang keempat yaitu Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun banyak muncul ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya ke Baitul Hikmah dengan latar belakang Persia maupun Kristen, dan mengambil penelitian bagian pada penelitian dan pendidikan di tembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing negara dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak membuat kontribusi ahli yang besar di berbagai bidang meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, biologi, geografi, dan kartografi. Berikut beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Khalifah kelima adalah Al-Mu'tasim.
Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad di sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Sanroman Ro'a, yang artinya gembirakan orang yang melihatnya, atau dikenal dengan nama Samara. Alasan dipindahkannya adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar di kota ini. Kota Samara berada 125 km utara Baghdad. Di kota ini mendirikan kota besar yang membentang 50 km di sepanjang sungai Tigris dan meliputi daerah seluas 150 km persegi. Di kota baru ini terdapat jumlah istana megah di jalan raya barat besar tanpa rindang dan juga masjid raya. Nah, masjid raya ini Masjid Agung Samara yang di kota ini merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral ini seperti kue tar yang dibangun pada 848 sampai 852 oleh Tawakkil. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat sebuah tangga spiral mutar berlawanan arah jarum jam di sekeliling menara sampai ke pavilion. Bentuk menara yang sangat unik ini tepatnya terinspirasi dari zigurat menara kuil kuno. Kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah terbentang sepanjang Afrika Utara tidak terlepas dari berbagai macam upaya khalifah untuk menguatkan negaranya. Yang pertama dalam bidang pertanian, perkebunan, yang ketiga pertambangan, yang keempat distribusi dari kaca dan tekstil, dan yang kelima pembagian jizyah terbagi di dalam 3 golongan masyarakat. Dari sisi moneter, penggunaan dinar ditiru orang-orang Zinatum dan dirham meniru orang-orang Zazania. Penggunaan dinar dan dirham ini memiliki 2 manfaat, yaitu pengenalan dinar dan pada daerah dan dirham mengurangi emas batangan. Runtuhnya Abbasiyah yang berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah menjadi dinasti kecil sehingga dengan mudah dihancur oleh tentara. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah tergolong sangat panjang, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi, atau selama 524 tahun. Semua sumber buku sejarah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah ini. Tetapi roda kehidupan itu berputar, tak selamanya kejayaan berpihak pada dinasti Umayyah. Dalam suku sejarah peradaban Islam karya Badr Yatim disebutkan bahwa Abbasiyah runtuh pada masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini banyak dinasti yang lahir setelah melepaskan diri dari kekuatan Baghdad di bawah kepemimpinan. Salah satu alasan dari sekian alasan dinasti tersebut memilih untuk berdiri sendiri yaitu karena menurut mereka penguasaan Bani Abbas lebih mementingkan peradaban dan kebudayaan dibanding politik dan ekspansi. Dan dalam buku ilmuwan-ilmuwan muslim karya Ehsan Masot dikatakan bahwa akibat dari banyaknya provinsi yang memisahkan diri dari Baghdad, penghasilan pun berkurang. Eksistensi Baghdad menyusut dan kekuatan sang khalifah menurun serta sistem-sistem irigasi pun mulai rusak karena kurangnya pemeliharaan sehingga produksi pertanian anjlok drastis.
Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan masyarakat yang membuat banyak provinsi memutuskan untuk memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad sehingga Abbasiyah melemah. Setelah membaca situasi Baghdad yang semakin melemah pada tahun 1253, Hulagu Khan meluncur serangan dari Mongol untuk memutuskan kekhalifahan. Pasukan Hulagu Khan menyapu bersih segala yang mereka lalui dan akhirnya pada tahun 1258 Baghdad yang pada saat itu menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan jatuh ke tangan bangsa Mongol. Disitulah awal mula Islam mengalami kemunduran. Islam bukan hanya mengajarkan masalah keagamaan, tetapi juga lengkap beserta pengajaran mengenai tatanan hidup bernegara. Negara perlu dibela dan dijaga. Alasan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang kuat itu dapat dijadikan pelajaran bahwa membangun suatu negara yang makmur dan maju itu tidak sesulit mempertahankannya. Dan adapun hikmahnya, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang dicontohkan pada para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dan kerukunan keberagaman di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena seperti slogan kita di studi agama-agama, kita berbeda, kita saudara. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Dan kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.